Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke, teman ya, di sini gua akan coba untuk melihat price action dari Solana karena di video live kemarin ada yang request Solana dan gue belum sempat mengupdate-nya ya, teman ya, karena memang kita live 1 jam ya. Nah, di sebelah kali ini gua akan coba untuk langsung cek price action Solana, apakah ini memang memicu untuk Solana bisa up kembali atau seperti apa gitu, teman ya. Oke. Jadi di sini teman ya, gue akan mencoba untuk melihat bagaimana pergerakan dari Solana saat ini ya. Jadi di sini yang gue lihat teman ya, untuk Solana dia akan memicu untuk uji resisten ya nanti di sekitar level 190 sampai di sekitar 195 ya. Saat ini per video ini gue buat Solana masih berada di 185. Jadi dia akan menuju di 190 sampai 195. Itu sih yang gue lihat ya. Karena kenapa kok ke situ Bang ya? Karena di situ ada supply. Jadi kita tinggal lihat aja nanti antara demand sama supply-nya gedean mana. Kalau misalkan itu demand-nya nyentuh di 190 dan ternyata di situ gedean supply-nya, maka yang terjadi akan ada tekanan harga untuk harga Solana. Itu ya, seperti itu ya. Dan kalau kita cek teman, ini trennya masih up ya untuk Solana. Dan Solana kalau lu cek di time frame yang lebih besar, ini dia udah ngebuat bottom teman ya. Di sini ya. Jadi gue pikir ini sangat bullish ya sebenarnya untuk Solana kalau untuk long sih ya. Kalau menurut gue ini cukup bullish Solana, meskipun nanti ketika nyampe sini misalkan dia ada turun gitu ya, no problem sih kalau menurut gue ya, karena ini cukup bullish kalau menurut gue sih ya, ini cukup bullish ya. Kemarin dia nyentuh di 228 ya. Nah ini kalau gue cek secara Fibo ya, memang area yang akan dituju kenaikan Solana itu ada di sekitar 190 berapa nih? 193 ya, 193. Secara golden Fibo-nya dia akan bisa memicu ke harga sini, teman. Dia akan uji resisten di sini ya, seperti yang gue bilang di antara di 190 sampai di 194 lah mentok ya. Jadi gue pikir dia akan memicu untuk ke level 192 di sini ya. Kalau gue cek secara Fibo ya, dia akan bisa memicu di 192. Apakah itu benar? Ya, kita akan lihat teman. Kita akan lihat di time frame 1 hari ya teman. Nah di sini kalau kita bicara demand, ini cukup keras ya demandnya, maksudnya itu banyak sekali pembelian, dan ini juga ketika bisa dipertahankan ini bisa memicu harga Solana akan bergerak lebih tinggi lagi. Meskipun kalau kita cek stok RSI nya ini udah overbought, cuma secara histori ini stok RSI nya berada di rata-rata level 100 ya. Ini bisa aja loh, karena apa? Karena ya melihat dari demandnya yang cukup banyak ya, ini akan ada masih bisa chance untuk Solana tuh naik sedikit lagi ya. Target kita di berapa tadi? 192 sampai ya 190 sampai 194 itulah ya. Nah sebenarnya area ini udah overbought banget sih teman. Oke, tapi ini masih bisa memicu untuk Solana untuk naik. Dan kalau kita cek secara RSI, ini RSI-nya masih berada di level 59. Artinya nih belum secara powerful untuk dia overbought ya teman. Ya masih ada chance untuk Solana ke sini. Ya ke arah sini. Jadi artinya ini Solana masih sangat memungkinkan untuk dia bisa up ini ya. Dia seperti itu ya. Ya, jadi gue pikir ya itu tadi ya, target kita sesuai golden Fibo-nya aja di 192 untuk Solana. Artinya kalau misalkan Solana bisa up ke situ, ini ada chance Solana naik sekitar 4-5% lagi ya dari harga sekarang. Ya, tapi kalau Solana bisa memicu ke resisten sebelumnya itu di 5% lebih ya. Kalau di sekarang itu di 4%. Ya, anggaplah Solana ada chance untuk naik 4-5% dari harga sekarang. Ini seperti itu. Dan kalau kita cek coba ya untuk di time frame 4 jam teman. Oke ya. Nah, terlihat banget teman di 4 jam ya. Dia Solana benar-benar berusaha nih sepertinya untuk dia bisa mencapai titik resistennya terakhir ya. Stok RSI dari Solana ini juga masih di bawah ya, masih di bawah. Jadi masih bisa memicu lah ya untuk kenaikan sebenarnya. Cuma kalau untuk di time frame 4 jam ini udah over ya,
untuk RSI-nya. Jadi harap hati-hati karena ini untuk Solana dia kan udah naik lumayan ya. Jadi ini bukan suatu kenaikan yang cukup tinggi, bukan ya. Target kita di minim sih ya. Kalau per video ini gue buat, ini Solana posisinya ada di sekitar 185. Jadi ini Solana bisa memicu ke level 190 sampai 192. Itu sih yang gue lihat untuk saat ini untuk Solana ya. Target kita di 192 ya sesuai Fibonacci, dan kita akan targetin ada di dua step ini ya, 190 sampai 100 berapa ini untuk Solana, sampai 192 ya. Ini adalah target kita untuk Solana saat ini. Oke, intinya seperti itu. Dan ketika udah nyampe target, lu harus hati-hati ya. Harus ada konfirmasi dulu ya sebelum dia bisa up lanjut ya. Konfirmasinya ada di mana, Bang? Konfirmasinya itu ada di sekitar 195 ya. Jadi andai kata ini Solana naik ya, kalau dia belum mampu untuk bisa breakout 195, kita nggak bisa berharap lebih bahwa Solana itu akan bisa mencapai di $200 lagi atau di $200 lebih, Bang. Nggak ya. Jadi konfirmasi ada di 195. Jadi ketika 195 ini mampu di breakout, otomatis Solana bisa memicu ke $200 lebih atau di $200 ya. Teman, intinya seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini ya, karena per video ini gue buat ini masih di 184 teman ya. Jadi gue pikir ya paling nggak dia bisa lah ya ke sekitar 190 pas ya, 190 pas. Intinya seperti itu sih. Targetnya tipis ya, karena dia udah over banget sih kalau di time frame 4 jam ya. Kalau gue lihat RSI-nya, cuma kalau kita cek di time frame 1D, sebentar ya. Nih, di 1D ini masih sangat memungkinkan RSI-nya ya, secara RSI juga masih sangat memungkinkan untuk Solana bisa ke sekitar 190-an. Ya. Jadi potensinya ada chance naik sekitar 4-5% dari harga sekarang sih, itu yang gue lihat. Tapi ingat teman-teman ya, karena ini ya bisa dibilang udah naiknya udah lumayan ya. Kalau kita cek dari titik 156 ke sini kan udah naik lumayan, jadi harap hati-hati aja sih. Harap hati-hati. Tapi untuk chance kenaikannya itu masih ada ya, chance kenaikan dikit lagi ya, teman. Nah, untuk area kuning ini adalah area konfirmasi ya, bukan target. Target kita terdekat di 190 ya dolar. Oke, mungkin itu aja price action dari gua untuk Solana. Dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Teman, jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dijaminkan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas. Salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.